Hai, selamat malam. Salam merah putih. Ketemu lagi dengan saya di channel YouTube Black Ranger. Oke kawan, untuk kali ini saya akan memberikan tips-tips yang mungkin bisa kawan-kawan praktekkan di lapangan, yaitu untuk menghindari kejahatan di jalanan, dimana untuk saat ini marak. Oke, sebelum masuk ke pokok bahasan, silakan teman-teman tekan tombol subscribe, like, komen, dan share agar channel ini terus berkembang dan saya lebih semangat lagi untuk memberikan tips-tips kepada teman-teman semua. Oke, langsung aja ke pokok bahasan. Oke kawan, semakin hari kejahatan tindak kriminal di jalanan semakin marak sekali, terutama di malam hari, di mana pelaku kejahatan berkeliaran mencari korban, entah berupa pencopetan, penyambretan, penipuan, pelecehan seksual. Sangat banyak sekali terjadi di jalanan, dan di mana kita bisa menjadi korbannya. Oke, tips yang pertama adalah selalu waspada dengan keadaan sekitar kita. Nah, ini adalah cara yang paling mendasar yang harus kamu praktekkan untuk menghindari kejahatan di jalanan. Kamu nggak akan bisa terhindar kalau kamu nggak waspada, bahkan nggak sadar dengan ancaman yang ada di sekelilingmu. Ketika naik kendaraan umum misalkan, usahakan untuk tidak tertidur, karena itu bisa meningkatkan resiko kamu menjadi korban kejahatan. Tips yang kedua, sebisa mungkin jangan pergi sendirian. Dalam artian, kalau kamu ingin pergi ke tempat yang jauh atau belum pernah kamu kunjungi, sebisa mungkin jangan pergi sendiri. Orang yang sendirian punya resiko lebih besar menjadi korban kejahatan di jalanan. Apalagi kalau kamu kelihatan tampak bingung, celingak-celinguk. Nah, itu akan sangat memungkinkan kamu akan menjadi sasaran penipuan atau orang-orang jahat yang ada di sekitaranmu. Terutama kalau kamu perempuan ingin pergi di malam hari, ya setidaknya kamu minta temani seseorang lah, dan sebisa mungkin minta temani seorang laki-laki, entah itu teman, pasangan, keluarga, atau siapalah, yang penting itu laki-laki. Karena seorang penjahat bisa menjadi berani berbuat kalau kamu bersama temen cewekmu. Jadi penjahat itu nggak takut, meskipun kamu cewek berdua, namun cewek semua, itu nggak akan bikin takut untuk pelaku kejahatan. Karena yang saya temui selama ini, pelaku kejahatan itu lebih suka mengincar wanita yang sendirian. Selama ini kasus-kasus penyambretan di jalanan itu banyak sekali terjadi pada wanita yang berjalan sendirian. Jadi naik motor sendirian, itu mereka sangat suka di sasaran empuk bagi pelaku kejahatan di jalanan. Oke, tips yang berikutnya, yang ketiga, carilah rute yang terang dan ramai. Jadi saat berkendara atau jalan kaki, usahakan memilih jalan yang terang dan ramai, khususnya di malam hari ya. Jangan merasa rugi kalau kamu muter, jadi muter jalannya cukup jauh untuk mencari jalan yang ramai. Capek sedikit tidak masalah, muter-muter, daripada kalian harus berurusan dengan orang jahat tanpa bisa minta bantuan kepada siapapun. Ya mending
cari rute yang kiranya aman, jalanannya terang, banyak orang, banyak ya pokoknya yang ramai lah itu. Jadi untuk menghindari atau mengurangi resiko terjadinya kejahatan pada diri kalian. Oke, lanjut ke tips yang keempat. Jangan gunakan perhiasan atau barang mahal yang terlalu berlebihan. Yang satu ini saya rasa kemungkinan kamu sudah tahu. Untuk menggunakan perhiasan secara berlebihan adalah tindakan yang bisa memancing kejahatan. Benda mahal lainnya seperti HP, terus kamera, dan ya pokoknya benda-benda yang kiranya berharga lah. Jadi jangan kamu keluarkan kalau nggak benar-benar dibutuhkan. Selalu tampil sederhana dan hindari sikap-sikap yang pamer demi keamananmu sendiri itu. Jadi meskipun punya apapun ya tampil biasa aja, tidak usah terlalu berlebihan. Tips yang kelima, gunakan tas yang aman dengan cara yang aman. Oke, tas yang kamu pakai juga bisa menentukan apakah kamu bisa terhindar dari kejahatan atau tidak. Tas yang tipis dan mudah dibuka tentu adalah pilihan yang kurang baik dan bisa meningkatkan resiko kehilangan barang, apalagi itu di tempat-tempat umum. Maka gunakan tas berbahan tebal dan tertutup. Dan tidak kalah pentingnya juga caramu membawa tas itu juga penting. Kalau kamu nenteng tas dengan satu tangan ya gampang sekali itu untuk penjahat ngambil dari tanganmu, langsung sikat, bus udah selesai, hilang. Sementara kalau kamu pakai tas ransel, sebaiknya kamu menggendongnya di depan. Jadi di depan tubuhmu kamu gendong, taruh depan, supaya kamu mudah dalam mengawasinya, terutama di tempat-tempat ramai. Jangan sampai barang berhargamu lenyap begitu saja. Sudah kerja mati-matian untuk punya sesuatu, tapi dengan keteledoran kita, dengan cara kita membawa tas yang salah, akhirnya hilang sudah barang-barang kita. Tips yang keenam, pastikan handphonemu selalu dalam keadaan siap. Dalam artian pada saat-saat tertentu mungkin kamu berada pada situasi yang cukup berbahaya, tapi tidak bisa minta tolong pada siapapun, tidak ada orang di sekelilingmu. Maka jalan satu-satunya yang bisa kamu lakukan adalah minta pertolongan. Ya, lewat apa? Lewat handphonemu. Sebisa mungkin kamu punya fitur panggilan emergensi ya, supaya kamu bisa menelpon keluarga atau teman dengan cepat. Kalau di Surabaya kamu bisa tekan 112 itu untuk panggilan emergensi, itu langsung terhubung. Nanti petugas yang ada di pos-pos di jalanan itu bisa segera menolong kamu. Handphonemu pastikan tidak kehabisan baterai ya, jadi HP-mu gunakan seperlunya aja. Kalau kamu sedang kemana, jalan-jalan atau kemana, itu gunakan seperlunya aja, jadi baterainya biar awet. Ketika dibutuhkan dalam hal yang urgent itu bisa segera digunakan. Dan tidak kalah penting, isi pulsa, pastikan paket datamu atau kuotamu itu ada. Jangan sampai nanti pas dibutuhkan kondisi darurat malah nggak ada kuota, nggak ada pulsanya, ya Samsung udah ya.
tips yang terakhir, ketujuh, yaitu selalu bawa benda yang bisa digunakan untuk mempertahankan diri atau APD ya. Jadi dalam keadaan darurat dimana kamu terpaksa berhadapan dengan seorang penjahat, kamu perlu mempertahankan dirimu semaksimal mungkin. Ketika si penjahat memang mengincar dirimu, khususnya ini wanita yang sangat rawan sekali ya, kamu harus melawan sebisa mungkin. Makanya selalu bawa alat untuk perlindungan. Jadi yang biasanya dipakai untuk alat perlindungan diri ya, yang diperbolehkan dan dijual di pasaran itu apa itu tembak apa itu, setrum itu, yang model-model setrum itu, atau semprotan merica atau payung atau apa itu stick button, itu bisa kamu bawa. Jadi untuk berjaga-jaga, namanya orang di jalanan resiko terjadi kejahatan cukup tinggi. Dan tidak kalah pentingnya, bekalilah dirimu dengan setidaknya menguasai sedikit lah ilmu bela diri, karena itu juga bisa membantu dan membuat istilahnya kamu lebih percaya diri untuk melawan ketika kamu menguasai bela diri ya. Jadi nanti di video berikutnya saya coba untuk mempraktekkan cara-cara untuk bela diri praktis untuk menghadapi kejahatan di jalanan.